Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Pengaruh Keahlian Profesional, Dukungan Manajemen Senior, Kerjasama antara auditor eksternal dan internal, dan pengalaman auditor terhadap efektivitas auditor internal. Di sini kami kelompok 7 beranggotakan saya sendiri, Alif Abdurrahman dengan NIM 2017 310453, dan rekan saya Adi Puja Hermadani dengan NIM 2017 310454. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang penelitian ini yaitu audit internal adalah bagian penting dari struktur organisasi pemerintahan menurut Coram Ferguson dan Moroni tahun 2008. Jika fungsi audit internal dijalankan dengan konfigurasi yang baik, maka audit internal dapat memainkan peran penting dalam proses pemerintahan dan akuntabilitas lembaga-lembaga sektor publik melalui penilaian mereka pada efektivitas pengendalian organisasi, kunci, tata kelola, dan proses manajemen risiko. Audit internal dan prakteknya dapat menjadikan profesi auditor dalam manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola pada level strategi dan operasional. Ridley tahun 2007, Seretz Beldi tahun 2006 menyebutkan bahwa 4 dimensi dari audit internal yaitu evaluasi, diagnosis, memberikan informasi, dan memberikan rekomendasi. Audit internal berperan untuk mengevaluasi, melaporkan pendapatannya berkaitan dengan kelemahan yang ada pada proses yang berjalan dan pengendalian internal. Kemudian memberikan saran yang mungkin dapat meningkatkan kinerja auditan. Menurut saran dan Beldi tahun 2006 menyebutkan bahwa manajemen senior di Belgia mengharapkan auditor internal melengkapi perannya untuk mendukung manajemen, meliputi monitoring dan peningkatan manajemen risiko dan pengendalian internal, serta memantau budaya organisasi. Fenomena yang melatar belakangi penelitian ini adalah dilihat dari data penanganan korupsi tahun 2015 hingga 2019 yang disajikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam websitenya https://kpk.go.id, di mana menunjukkan masih banyaknya kasus korupsi di Indonesia. Berdasarkan data tersebut, kementerian atau lembaga menempati posisi teratas dalam hal jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh KPK dengan 119 kasus, disusul oleh pemerintah kabupaten atau kota sebanyak 57 kasus, serta pemerintahan provinsi sebanyak 46 kasus. Data tersebut menarik untuk dikaji sebab dalam 3 kelompok instan tersebut terdapat APIP serta yang diamanatkan oleh standar audit intern dan peraturan pemerintahan nomor 60 tahun 2008. Dalam laporan tahunan KPK 2015 menyebutkan bahwa kasus korupsi paling banyak terjadi di kementerian atau lembaga dan pemerintahan pusat dan daerah, berada di peringkat kedua dan ketiga. Jika ditelisik lebih jauh, pengaduan masyarakat terkait korupsi, budget pendapatan daerah APBD atau anggaran pendapatan negara APBN juga masih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengendalian intern belum optimal oleh aparatur pengawas intern pemerintahan atau APIP. Selain itu, penelitian tentang efektivitas audit internal pemerintahan di Indonesia ini baru pernah dilakukan di Inspektorat menurut Anton tahun 2016. Sementara itu, penelitian ini akan dilaksanakan di BPKP karena sebelumnya belum ada penelitian yang melakukan penelitian audit
internal di BPKP dan audit internal berada di dalam organisasi sebagai pengawas, sehingga auditor internal memiliki keluasan untuk memantau semua aktivitas yang terjadi dalam organisasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, apakah keahlian profesional berpengaruh terhadap efektivitas audit internal. Yang kedua, apakah dukungan manajemen senior berpengaruh terhadap efektivitas audit internal. Yang ketiga yaitu apakah kerjasama audit internal dan eksternal berpengaruh terhadap efektivitas audit internal. Yang keempat yaitu apakah pengalaman auditor terhadap efektivitas audit internal. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat penelitian. Untuk tujuan penelitian yaitu untuk menguji pengaruh keahlian profesional. Yang kedua, dukungan manajemen senior. Yang ketiga, kerjasama audit internal dan pengaruh pengalaman auditor terhadap efektivitas audit internal. Lalu untuk manfaat penelitian yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca terkait dengan pengaruh keahlian profesional, dukungan manajemen senior, kerjasama antara auditor internal dan eksternal, dan pengalaman auditor terhadap efektivitas audit internal. Yang selanjutnya yaitu landasan teori. Kita menggunakan teori kontingensi, yaitu teori kesesuaian pemimpin yang berarti menyesuaikan pemimpin dengan kondisi yang tepat. Teori yang dikemukakan oleh Fiedler ini berpendapat bahwa kinerja pemimpin ditentukan dari pemahaman terhadap situasi di mana mereka memimpin secara sederhana. Teori kontingensi ini menetapkan terhadap gaya kepemimpinan dan pemahaman situasi yang tepat oleh pemimpin. Lalu teori yang kita gunakan ini di mana dalam teori tersebut menggambarkan variabel-variabel kontingensi yang dapat mempengaruhi efektivitas audit internal. Menurut Thomas menyatakan bahwa berdasarkan open system teori kontingensi menyatakan bahwa efektivitas dari suatu organisasi dalam mengendalikan permintaan lingkungan itu bergantung pada elemen dari berbagai subsistem yang telah dirancang berdasarkan dengan permintaan lingkungan, di mana mereka berinteraksi. Jika berkaitan dengan efektivitas audit internal adalah dengan adanya permintaan dari para stakeholder dan masyarakat. Sebagai organisasi yang open system, BPKP membutuhkan solusi yang adaptable atau situasional untuk mengatasi permintaan dari lingkungan di mana BPKP berinteraksi, yaitu masyarakat dan para stakeholder. Yang selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Yang pertama yaitu pengaruh keahlian profesional terhadap efektivitas audit internal. Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan audit kinerja dengan benar. Pada saat melakukan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus di bidangnya. Kompetensi berkaitan dengan keahlian profesional yang dimiliki auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan seminar menurut Andi Dwi Cahyono. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor menjadi sebuah keunggulan tersendiri bagi perusahaan, karena dengan nilai tambah dan value add yang dapat diberikan oleh internal audit akan memiliki efek
akan semakin efektif. Hasil penelitian dari Adista Cahya tahun 2015 menyatakan bahwa kompetensi audit internal berpengaruh terhadap efektivitas audit internal. Lalu yang kedua, pengaruh dukungan manajemen senior terhadap efektivitas audit internal. Salah satu bentuk dukungan manajemen yaitu rekomendasi audit internal benar-benar dilaksanakan oleh manajemen. Apabila rekomendasi itu tidak dilaksanakan dengan baik, maka berpengaruh pada ketidakefektifan audit internal. Menurut Hadi dan Bambang tahun 2016, audit internal akan membawa nilai tambah untuk membantu organisasi mencapai tujuan ekonomi melalui implementasi rekomendasi internal audit oleh manajemen senior. Dukungan dari sekretariat umum, para deputi dan kepala BPKP sebagai pihak manajemen diperlukan para auditor internal BPKP agar rekomendasi, memberikan opini dan memberikan penilaian yang diberikan dapat segera ditindaklanjuti, sehingga dapat disimpulkan bahwa dukungan manajemen merupakan kebutuhan para auditor internal guna mencapai efektivitas tujuannya. Hasil penelitian dari Delay dan Omri tahun 2016 yang menyimpulkan bahwa dukungan manajemen berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal. Lalu yang ketiga yaitu pengaruh hubungan auditor internal dengan auditor eksternal terhadap efektivitas audit internal. Standar profesional menunjukkan hubungan antara auditor internal dan eksternal. Contohnya yaitu ISPPAA dalam standar koordinasi menyarankan bahwa koordinasi harus mencakup berbagai informasi dan koordinasi aktivitas yang dilakukan, yaitu standar mensyaratkan penetapan hubungan kerja personal antara masing-masing pihak audit, di mana dapat membantu auditor internal dalam mencapai tujuan mereka dan memberikan pelayanan yang lebih baik untuk perusahaannya. Lalu yang keempat, H4, yaitu pengaruh pengalaman auditor terhadap efektivitas audit internal. Pengalaman audit adalah terkait dengan berapa lama seseorang bekerja sebagai auditor dan banyaknya tugas pemeriksaan. Secara teknis, keahlian audit dapat meningkatkan dengan banyaknya pengalaman dalam melakukan penugasan audit menurut Bauhawiyah tahun 2015. Pengalaman seorang auditor akan terus meningkat seiring dengan makin banyaknya audit yang dilakukan. Semakin lama masa kerja pengalaman yang dimiliki auditor, maka akan semakin baik dan meningkatkan pula efektivitas audit internal yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Samki dan Al-Hajri tahun 2017 menyatakan pengalaman auditor eksternal, efektivitas audit internal, kompetensi auditor internal, integritas auditor internal, dukungan manajemen senior, pengalaman kerja berpengaruh signifikan secara positif terhadap efektivitas audit internal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ade Puja Hermadani, NIM 2017-310-454. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai hipotesis penelitian. Untuk H1, keahlian profesional berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal. H2, dukungan manajemen senior berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal. H3, kerjasama audit internal dan eksternal berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal. Untuk H4, pengalaman audit berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data primer yang didapatkan dari penyebaran kuesioner. Kemudian untuk identifikasi variabelnya
Untuk efektivitas audit internal, variabel efektivitas audit internal yang diteliti dalam penelitian ini berkaitan dengan kualitas audit, evaluasi auditan, dan kontribusi tambahan yang diberikan oleh audit internal terhadap manajemen. Untuk keahlian profesional, variabel yang diteliti dalam penelitian ini berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh auditor untuk menunjang profesionalisme auditor dalam menjalankan tugasnya. Untuk dukungan manajemen senior, variabel yang diteliti dalam penelitian ini berkaitan dengan dukungan material dan moral integritas, bahwa auditor dituntut untuk memiliki kepribadian yang dilandasi oleh sikap jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan. Untuk kerjasama auditor internal dan eksternal, variabel kerjasama auditor internal dan eksternal yang diteliti dalam penelitian ini berkaitan dengan hubungan kerja di dalam entitas internal audit, sehingga hubungan kerja antara sesama auditor dan hubungan kerja auditor dengan manajemen. Untuk pengalaman auditnya, indikator pengalaman audit di sini adalah terkait dengan beberapa lama seorang auditor bekerja dan banyaknya tugas pemeriksaan. Secara teknis, keahlian pengalaman audit ini akan meningkat dengan banyaknya pengalaman dan dalam melakukan penugasan audit. Selanjutnya adalah batasan penelitian. Batasan penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menghindari penelitian agar tidak meluas dan tidak mendapatkan penyimpangan, agar dapat terhindar dari pembahasan yang berlebihan. Untuk yang pertama, batasan penelitian dari penelitian kami adalah sampel dalam penelitian ini hanya meneliti audit internal yang bekerja pada Badan Perwakilan BPKB Jawa Timur. Untuk variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen, efektivitas auditor internal, dan variabel independennya adalah keahlian profesional, dukungan manajemen senior, dan kerjasama auditor internal dan eksternal, dan pengalaman audit. Untuk instrumen penelitian, alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner. Setiap jawaban yang diberi ini adalah dengan poin menggunakan skala Likert, di mana skala Likert di sini adalah penelitian menggunakan nilai dari 1 sampai 5 untuk jawaban dari responden. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Untuk populasinya, populasi dalam penelitian ini adalah auditor internal yang bekerja pada Badan Perwakilan BPKB Jawa Timur. Untuk sampel penelitian, sampel yang akan kami gunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 auditor internal yang bekerja pada Badan Perwakilan BPKB Jawa Timur. Untuk teknik pengambilan sampelnya, kami menggunakan simbol random sampling. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Yang pertama, kami menggunakan analisis deskriptif, di mana analisis statistik deskriptif itu adalah suatu teknik analisa yang dapat digunakan untuk menganalisa data berupa gambaran atau deskripsi melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, perhitungan modus, mean, rata-rata, median dalam suatu data yang sudah terkumpul sesuai dengan hasil penelitian yang dapat berkaitan dengan responden dengan maksud bisa menarik kesimpulan. Yang selanjutnya, teknik analisis data yang kedua ada uji asumsi klasik, di mana tujuan dalam memenuhi uji asumsi klasik ini adalah untuk menguji variabel bebas dan variabel terikat supaya tidak terjadi bias. Uji asumsi klasik ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya, teknik analisis yang ketiga adalah analisis regresi linear berganda. Tujuan dari analisis regresi linear berganda ini adalah untuk mendapatkan gambaran pengaruh keahlian profesional, dukungan manajemen senior, kerjasama auditor internal dan eksternal, dan pengalaman audit terhadap efektivitas audit internal. Selanjutnya, untuk teknik analisis yang keempat ada pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini menggunakan statistik yang dapat digunakan sebagai pengujian hipotesis, karena hipotesis dapat dikatakan baik atau tidak bisa dilihat melalui uji statistik ini.
Kemudian yang kelima ada uji validitas dan uji reliabilitas. Metode analisis yang digunakan untuk menguji variabel pada penelitian ini terdiri dari kualitas data. Langkah yang dilakukan untuk mengukur kuesioner yang digunakan apakah valid dan reliable. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every time I asked you stay, you would sit right next to me tonight.